Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila, saya dari Prodi PAUD, kelompok 4 Pasca PKKMB. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima PKKMB, yaitu tentang pendidikan karakter dan moderasi beragama. Di sini pematerinya itu Bapak Dr. Andes Haji Maksyur Hasan Mansur. Nah, beliau di sini memberikan beberapa karakter mahasiswa Islami. Yang pertama itu ada mendirikan sholat, kedua mengerjakan pekerjaan yang baik, ketiga mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan yang keempat itu jangan sombong atau angkuh. Di sini pertama mendirikan sholat. Kenapa kita diwajibkan untuk mendirikan sholat? Karena sholat adalah kewajiban dari agama kita sendiri. Jadi kita harus wajib mendirikan sholat itu, menjaga sholat itu, karena sholat adalah tiang agama kita. Tetapi di sini tidak hanya mahasiswa yang diwajibkan untuk mendirikan sholat, tetapi setiap umat muslim atau umat Islam wajib mendirikan sholat, terutama menjaga sholat kita masing-masing. Yang kedua itu mengerjakan pekerjaan yang baik. Jadi di sini kita wajib untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Di mana kita mengerjakan pekerjaan yang baik, di situ kita akan mendapatkan pahala kita. Pahala untuk diri kita sendiri. Yang ketiga itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita sebisa mungkin harus mencegah untuk diri kita sendiri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang keempat itu jangan sombong. Kenapa kita jangan sombong? Karena dalam agama kita aja nggak diajarin kita untuk sombong. Diajarinnya untuk bersyukur. Jadi janganlah merasa sombong jikalau kita memiliki apapun itu. Nah, terus juga di sini beliau juga menjelaskan tentang moderator atau moderasi. Moderator itu adalah orang yang menengah. Nah, kalau misalkan moderasi itu adalah pertengahan. Jadi sebagai mahasiswa Islam, jadi kita harus sebisa mungkin di pertengahan. Jadi enggak berlebihan, enggak berkurang gitu. Nah, terus menurut Thomas Likom ada 10 tanda-tanda zaman yang mengkhawatirkan. Di antaranya itu meningkatkan perusak kekerasan pelajar. Kedua, penggunaan bahasa yang cenderung buruk. Jadi seperti cenderungnya ke bahasa kasar. Nah, itu tidak baik. Yang ketiga itu meningkatkan pengaruh teman sebaya. Jadi kayak teman sebaya tuh, jadi kalau misalkan di lingkungannya tidak baik, nah sudah ada pengaruhnya gitu, itu tidak baik kan. Nah, terus dia pun menjelaskan tentang indikator moderasi di Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan, penerima Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua itu toleransi. Toleransi dibagi menjadi 3 bagian. Ada interat umat beragama, ada antar agama dan pemerintah, ada antar umat beragama. Yang ketiga itu menolak tindakan kekerasan baik secara fisik dan formal. Nah, terus kalau keempat itu akomodatif antara budaya. Nah, dan yang paling utama dalam diri kita adalah menanamkan niat. Jadi kalau misalkan udah ada niat di dalam diri kita mau melakukan apapun juga pasti diridhoi sama Allah, pasti digampangkan sama Allah. Nah, dalam hati untuk melangkahkan yang baik gitu kan. Nah, terus juga ada kualitas yang beliau sampaikan, dengan membaca dapat membuka jendela hati kita. Untuk materi ke-6 PKKMB itu tentang peran dan fungsi mahasiswa dalam dimensi sosial media. Pematerinya itu Bapak Dr. Andes Haji Asep Nurlaili MPDI. Di sini beliau menyuruh mahasiswa itu untuk berani, karena mahasiswa itu orang-orang yang berani atau orang-orang yang memiliki perguruan tinggi di atas siswa gitu kan. Nah, mahasiswa juga adalah status yang disandang seseorang dalam perguruan tinggi, orang-orang yang elit yang mempunyai fungsi yang khusus. Nah, di sini juga ada beberapa tipe mahasiswa yang telah kita ketahui, yaitu yang pertama, ada mahasiswa yang pasif. Mahasiswa pasif tuh kayak cenderung ke acuh, kayak bodo amat gitu kan. Kayak dia ya peduli aja sama dirinya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan kedua itu mahasiswa yang akademis, yaitu mahasiswa yang mengedepankan nilai dan materi seperti IPK harus tinggi, lulus tepat waktu gitu kan, kayak bisa dibilang ambis gitu kan. Nah, kalau ketiga itu mahasiswa yang aktivitis, yaitu mahasiswa yang aktif dalam suatu organisasi baik internal maupun eksternal. Jadi dia kayak akut banget gitu ke organisasi itu, kayak aku harus nih ikut organisasi ini, aku harus aktif nih dalam organisasi gitu. Terus yang keempat itu mahasiswa hedonis, yaitu mahasiswa yang hanya menghambur-hamburkan uang dan mementingkan kepribadinya. Kayak ya dia doyan gitu, kayak misalkan habis kuliah nongkrong, kan itu sama aja menghambur-hamburkan uang kan. Nah, beliau juga berpesan jika ingin menjadi mahasiswa aktivitis jangan lupa jaga akademisnya. Nah, terus di sini ada peran dan fungsi mahasiswa, yaitu pertama peran moral,
kedua peran sosial, ketiga peran akademik, keempat peran politik. Nah, fungsi mahasiswa itu, apa sih fungsi mahasiswa itu? Yang pertama itu menyampaikan aspirasi ke masyarakat. Yang kedua, agent of change, yaitu agen perubahan. Jadi kita harus memberikan agen perubahan. Misalkan kita jatuh nih ke lapangan kan, kayak misalkan ke lingkungan. Nah, kita harus bisa harus bisa menciptakan perubahan gitu kan. Terus yang ketiga itu penyambung lidah pemerintah. Yang keempat social control. Yang kelima penjaga nilai-nilai baik. Kita adalah bagian dari genetika Z atau yang bisa disebut gen Z, yaitu jiwa yang tinggi, mencintai kebebasan, ciri khas generasi Instagram jika usaha berpikir untuk menangkap masa depan. Nah, jika kita ingin menjadi aktivitis, maka harus terbuka hatinya dan tidak boleh berperan.